Salam sahabat, hari ini minggu kedua sesudah Natal, Minggu 28 Desember 2025. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Tema kita, rantai kesaksian. Teks kita hari ini berisi dua narasi yang saling terkait. Ayat 35 sampai 42, kemudian ayat 43 sampai 51. Narasi pertama dimulai dengan kesaksian Yohanes Pembaptis. "Lihat, inilah anak domba Allah." Ayat 36, yang mendorong dua muridnya mengikuti Yesus. Salah satu murid yaitu Andreas, setelah bertemu Yesus segera memberitahu saudaranya Simon, "Kami telah menemukan Mesias," lalu membawa Simon kepada Yesus. Narasi kedua dimulai dengan Yesus memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Filipus lalu menemui Natanael dan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Ketika Natanael ragu, Filipus tidak berdebat, melainkan berkata, "Mari dan lihatlah." Kedua, kesaksian hanya akan terjadi melalui seseorang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Mesias dan Anak Allah. Tanpa Yesus, tak akan ada kesaksian. Yang ada hanyalah informasi kosong tanpa kuasa yang mengubahkan. Kesaksian yang hidup mengundang orang lain untuk mengalami Yesus secara pribadi, bukan sekedar mendengar tentangnya. Karena itu kita perlu terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus dan mengalami kuasa transformasi Yesus, sehingga pesan "mari dan lihatlah" menjadi hidup dan berkuasa. Ia mengundang Natanael untuk mengalami Yesus. Setelah bertemu Yesus dan menyaksikan kuasanya, Natanael berkata, "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Dua hal penting diajarkan melalui narasi ini. Pertama, bersaksi adalah panggilan universal setiap orang percaya. Yohanes Pembaptis, Andreas, Simon, Filipus, dan Natanael terlibat dalam rantai kesaksian yang berkelanjutan. Mereka memiliki peran penting dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Tugas kita adalah mengenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita, baik di rumah, di lingkungan, sekolah, kampus, atau tempat kerja. Hendaklah kita berperan aktif meneruskan rantai kesaksian yang membawa banyak orang kepada keselamatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami sudah bangun kembali. Kami siap mengerjakan tugas-tugas kami pemberian Tuhan. Mohon berkat-Mu agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Pagi ini kami belajar bagaimana Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Natanael terlibat dalam rantai kesaksian akan kehadiran Mesias. Berkatilah kami untuk menjadi bagian dari mereka, mampu menjadi rantai kesaksian yang terus berkelanjutan, sehingga anak cucu kami, sehingga orang-orang di sekitar kami mampu mendengar tentang Kristus dan mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.